Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ya kepada Pak Andi Muhammad Subhan dan juga segenap rekan-rekan dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada hari ini, saya akan membawakan materi mengenai 5D BIM di Badan Pendidikan karena penerapan BIM itu di industri jasa konstruksi dan juga untuk di badan pendidikan itu sebetulnya agak sedikit berbeda dan saya akan lebih banyak menerangkan di sini adalah lebih kepada badan pendidikan saja. Baik, saya mulai cara singkat ya. Nama saya adalah Boni, saya adalah Business Development Manager dari Glodon Indonesia. Pada hari ini saya akan membawakan untuk 5D BIM di sektor edukasi. Ini adalah secara singkat, ini adalah resume dari saya. Dan ini adalah Glodon. Glodon adalah penyedia untuk digital building solution. Nah, ketika kita bicara digital building solution, kita itu bicara secara cakupan yang cukup luas. Jadi kalau misalnya kita bicara BIM, BIM itu sebetulnya salah satu bagian aja dari digital building solution. Contohnya kalau misalnya kita bicara digital building, ya kita itu bicara sampai ke level smart city, pengaturan transportasi, kemudian juga seperti energi management di sebuah kota tersebut, kemudian penanggulangan banjir, itu semua sudah masuk kepada ranahnya digital building. Cuman ketika kita bicara BIM, BIM itu biasanya lebih kepada fokus pada satu elemen bangunan, atau mungkin kayak selain bangunan juga bisa infrastruktur itu jalan atau jembatan ya, satu deret panjang begitu. Ketika kita melihat penerapan digital building, Glodon kan awalnya digital building. Penerapan di BIM dan digital building itu biasanya dipicu oleh pembangunan konstruksi yang skalanya itu strategis. Nah, seperti kita tahu, sekarang itu kalau kita lihat bangunan-bangunan strategis ya Bapak Ibu, banyak yang modelnya secara arsitektur itu agak tidak reguler, cukup unik-unik. Nah, ini biasanya akan memerlukan kerja yang perlu digitalisasi. Contoh mudahnya ketika kita melihat di sini ada satu gedung CCTV ya, yang ada di tengah situ. Gedung itu kan modelnya kayak kursi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita melihat gedung seperti itu, apa yang akan ada di benak kita? Wah, ini pasti untuk menghitung analisis strukturnya akan sulit sekali. Karena kita mau menghitung analisis strukturnya sulit begitu kalau menggunakan cara manual, udah sulit, belum tentu akurat, dan juga biasanya butuh waktu yang lama. Karena itulah penggunaan teknologi BIM itu awalnya banyak dipergunakan dalam hal-hal seperti itu. Namun seiring waktu, orang itu mulai melihat, oh, kalau untuk proyek-proyek yang kompleks, ternyata BIM itu bisa ngebantu kita bekerja dengan lebih cepat, lebih detail juga. Tapi gimana dengan proyek-proyek yang biasa? Misalnya kita bicara proyek rusun, rumah susun itu kan sebenarnya biasa aja, kotak-kotak gitu aja. Namun ketika kita menggunakan BIM pada sektor seperti rumah susun tersebut, ternyata dia bisa juga membantu menjadi lebih cepat juga. Dan juga tentu saja lebih detail. Salah satu yang seringkali menjadi kendala yang berusaha dijawab oleh BIM adalah masalah klarifikasi. Jadi nggak jarang ya kalau misalnya kita melihat orang membuat satu konstruksi, saya owner, kemudian saya ketemu kontraktor, saya mau klarifikasi itu susah kalau pakai gambar 2D. Tapi kalau kita sudah menggunakan BIM, lebih gampang untuk saya melakukan klarifikasi. Godon sendiri kita itu sebetulnya lebih banyak penggunanya itu adalah kontraktor. Di sini kita bisa lihat ya, kebanyakan kontraktor-kontraktor karya semuanya sih sudah menggunakan teknologinya Glodon Cubicos untuk 5D BIM. Kontraktor-kontraktor swasta juga sudah banyak yang menggunakan. Nah, kenapa banyakkan kontraktor daripada konsultan maupun owner? Karena di Indonesia masih banyak orang melihat BIM itu sebagai software. Dia bukan melihat BIM sebagai satu pola pikir atau sebuah kesempatan untuk kolaborasi. Mereka masih melihat dia sebagai sebuah software. Nah, biasanya kontraktor itu kalau mau menggunakan teknologi BIM dimensi kelima, dia itu ngitungnya sesudah dia menang tender, dia akan melakukan penghitungan lagi yang detail. Ini bisa seperti apa? Nah, sekarang itu karena sudah mulai banyak proyek-proyek dari Kementerian PUPR yang menggunakan gambar tendernya itu sudah berformat .afc, sekarang penerapan teknologi BIM itu akan lebih digalakkan ya, karena berarti kalau misalnya gambar yang berupa format AFC kan mau nggak mau kita mesti punya softwarenya dulu. Jadi kita harus bisa mulai menggunakan BIM bahkan sebelum kita ikut tender. Ini adalah beberapa developer yang sudah menggunakan teknologi BIM. Kebanyakan kalau developer, dia agak beda Bapak Ibu. Jadi kalau mau menggunakan teknologi BIM dimensi kelima, dia fokusnya adalah lebih kepada untuk ngecek dan monitor serta evaluasi dari proyek tersebut.
Berikutnya adalah beberapa ini adalah rekan-rekan dari konsultan. Kebanyakan konsultan yang menggunakan teknologi 5D BIM biasanya adalah konsultan yang melakukan estimasi biaya ataupun estimasi kuantitas dan juga manajemen biaya. Biasanya lebih ke sana. Ini adalah untuk pemerintah dan kampus. Jadi kalau kampus sebetulnya pengguna BIM ya, menurut saya pribadi pengguna BIM itu lebih ideal adalah politeknik. Kenapa? Karena politeknik itu lebih banyak aplikasinya. Sedangkan untuk kampus mereka lebih banyak teori dan lebih cocok ke project management kalau menurut saya pribadi. Sedangkan untuk BIM, terutama kalau kita bicara BIM yang sifatnya implementatif ya, kayak dari dimensi ketiga sampai dimensi kelima itu sebetulnya lebih cocok di politeknik. Dimensi keenam itu lebih cocok untuk universitas karena ada beberapa materi di dimensi keenam itu lebih cocok ke kampus, ke universitas sebetulnya, karena dia ada kaitannya dengan green building. Nah, Glodon sendiri kita itu sudah banyak melakukan kegiatan kerjasama yang bersifat untuk capacity building ya Bapak Ibu. Ini contohnya sama Adikarya, kita itu bikin namanya Adi Learning Center, di sana lebih banyak bersifat untuk pelatihan, tapi lebih kepada internalnya Adikarya ya. Dan berikutnya adalah dengan Kementerian PU. Ini dengan Balai PTK. Waktu itu sebetulnya BPTK itu banyak melakukan kegiatan kerjasama dengan kampus ya. Ada satu kata-kata dari beliau, ini Pak Cakranagara, beliau mengatakan hal ini. Mas Boni, kalau misalnya Mas Boni mau mengubah Indonesia ini bisa masuk digital, yang harus diubah pertama kali adalah badan pendidikannya dulu. Kenapa? Karena menurut beliau, kalau misalnya badan pendidikan itu masih belum aware dengan teknologi yang sudah ada, akan sulit sekali untuk merubah mindset orang-orang yang udah tua, yang udah berada di industri. Karena orang-orang yang udah tua berada di industri ini, mereka itu mau pakai komputer aja kadang bingung. Namun kan kita nggak mungkin kan, kita harus menggunakan cara manual terus gitu. Kita harus mulai menerima teknologi yang berubah. Nah, itulah yang kemudian membuat kita itu berusaha untuk lebih banyak meng-approach kampus dan juga untuk melakukan sosialisasi BIM ini apa. Karena BIM itu bukan cuma sekedar software. BIM itu lebih kepada cara kita untuk berinteraksi dengan stakeholder konstruksi yang lain. Nah, itu akan saya jelaskan lebih lanjut di slide yang berikutnya. Sekarang kalau kita bicara BIM, banyak orang ketika kita bicara BIM, mereka itu terbayang Building Information Management. Ada yang bilang Building Internet Management. Kalau yang Building Internet Management itu salah sih. Tapi kalau Building Information Management, BIM bukan itu, tapi sebetulnya manajemen merupakan salah satu bagian dari BIM itu sendiri. BIM itu kan Building Information Modeling, sehingga kita tuh dapat model. Model ini adalah merupakan representasi digital dari proses konstruksinya sendiri. Nah, ini yang orang tuh sering salah, terutama kalau misalnya saya bicara dengan rekan-rekan penyedia jasa, tapi dia ngaku dia sudah bisa 3D. Biasanya ketika kita bicara mengenai BIM, dia suka salah di sini. Jadi dia beranggapan, oh karena saya sudah bisa 3D, mungkin dia pakai 3ds Max atau dia pakai Rhino, berarti saya udah BIM dong. Saya kan sudah punya model 3D. Enggak, hanya karena Bapak punya model 3D, belum tentu Bapak itu sudah punya BIM. Ini yang selalu saya katakan. Karena kalau misalnya bisa bikin model 3D, tapi model 3D-nya nggak bisa dibuka oleh pihak yang lain, kita tuh nggak bisa tukeran data, itu bukan BIM. Jadi dalam idealnya BIM, kalau misalnya kita sudah punya modelan 3D, ini bisa di-share ke orang lain, yang dia menggunakan software yang berbeda, itu bisa saya buka, saya bisa dapat datanya. Itu adalah idenya. Jadi bisa tuker-tukeran data dan adanya interoperabilitas. Nah, ini adalah dimensi BIM. Tadi Pak Subhan sempat menyinggung mengenai masalah beberapa dimensi BIM ya, Pak? Itu akan saya jelaskan di sini. Baik. Jadi sebetulnya dimensi BIM itu, Pak, kalau misalnya 2D, itu kita belum hitung BIM, karena dia belum ada permodelan 3D-nya, Pak. Nah, namun kalau misalnya di BIM itu, kita hitung mulai modelnya itu dari 3D. Jadi 3D ini ada dimensi spasial. Analisis struktur itu masuknya ke 3D, Pak. Jadi mungkin Bapak sudah pernah dengar software Revit, Revit itu masuk ke 3D. Kemudian Tekla itu masuk ke 3D. Ketika kita bicara Revit, kita mau mendesain bangunan ya, dia masuk ke 3D.
ketika analisis struktur kita mau menghitung kekuatan bangunan tersebut menggunakan software, sebutlah Tekla, itu masuk ke 3D. Nanti gambar dari sini, Pak, itu biasanya akan menjadi basis untuk dimensi-dimensi yang lain. Tapi tidak harus. Jadi misalnya Bapak menggunakan gambar, sekarang masih 2D ya Pak, menggunakan CAD, itu bisa juga dibuka dengan menggunakan software dari BIM, tapi dimensinya dimensi ke yang 4 atau 5 itu masih bisa. Namun akan jauh lebih baik kalau dia sudah bagus di 3D dulu. Nanti akan saya kasih gambaran alurnya. Kemudian ada dimensi waktu. Untuk penjadwalan itu ada 4D. Di Indonesia ini 4D ada salah satu software namanya Syncro. Namun di lapangan ya, untuk penjadwalan ini orang masih lebih banyak pakai Microsoft Project, Pak, sama Primavera. Kalau Glodon sendiri, kita lebih banyak di dimensi kelima. Jadi dimensi kelima ini lebih kepada untuk biayanya. Nah, biaya ini biasanya adalah estimasi kuantitas sampai ke BQ. Sebagai referensi, Pak, tadi Bapak itu Bapak sempat menyinggung ya, Pak, membicarakan mengenai beberapa politeknik itu sudah menerapkan BIM ya, dia masukin ke beberapa mata kuliah. Itu iya. Itu iya. Jadi salah satu contohnya itu kita sama Polinema, Pak. Sama Polinema itu materi kita dari 3 hari itu dimasukin ke 1 semester, Pak. Jadi Glodon ini kan kita punya materi silabus itu buat 3 hari. Nah, itu sama beliau dimasukin ke 1 semester untuk bisa benar-benar integrate ke kurikulumnya beliau. Baik. Saya agak lupa ingat ya untuk Polinema. Seingat saya dia itu masuknya bukan cuma ke estimasi biaya. Jadi dia itu ada 2 jenis kelas yang bisa dimasukin BIM ini. Nah, sebetulnya kalau dengan kampus, Pak, yang seringkali menjadi kendala ya, kampus itu suka kebingungan menghadapi BIM. Karena kalau ini, mereka seringkali membayangkan, wah kalau saya ada BIM, berarti saya mesti bikin kelas khusus. Padahal sebetulnya tidak. BIM itu, software BIM itu alat bantu. Dia alat bantu untuk membuat proses pengajaran menjadi lebih mudah. Iya. Namun, yang sering jadi kendala itu, orang tuh sering kebayangnya, kebingungan sendiri, akhirnya dia nggak bisa menerapkannya. Klien-klien Glodon ya Pak, itu yang bisa menerapkan sampai ke kelas itu seingat saya itu pertama adalah Maranatha, Politeknik Negeri Jakarta, kemudian Politeknik Negeri Malang, lalu Universitas Negeri Jakarta. Ini dia bisa masukin ke modul perkuliahan yang sudah existing. Jadi dimasukin di sedikit-sedikit. Karena materi pelatihan BIM ini sebetulnya bisa lama. Dan kalau misalnya kita mau berlatih 3 hari berturut-turut kalau standarnya kita kan dari Rabu sampai Jumat ya Pak, full day. Ini kalau mau dikasih ke mahasiswa 3 hari berturut-turut, itu mengganggu mata kuliah yang ada biasanya. Jadi biasanya oleh beberapa kampus itu dia pecah aja. Ada beberapa kampus yang karena kebingungan untuk menerapkan BIM ini ke kelas-kelas yang sudah ada, akhirnya dia mengambil solusi waktu mata kuliahnya sudah habis, jadi waktu masa liburan, itu kita buka kelas khusus untuk mahasiswanya untuk ngambil perkuliahan khusus untuk ini. Jadi 3 hari itu ada khusus untuk mahasiswa, mereka datang ke kantor Glodon berlatih. Ada beberapa kampus yang lain, karena sekarang udah zaman online ya Pak, akhirnya menggunakan metode online learning. Jadi materi yang 3 hari tadi, kita kasih waktu untuk mahasiswa belajar mandiri. Kita kasih waktu 2 minggu Pak, untuk mereka belajar. Nah, pelajarannya itu untuk dimensi kelima itu biasanya lebih fokus kepada untuk estimasi kuantitas untuk arsitektur struktur dan pembesian. Karena biasanya kampus itu kalau sipil kan jarang MEP ya Pak. Jadi MEP itu jarang di Indonesia, sedangkan untuk BQ juga sebetulnya nggak terlalu detail ya untuk mahasiswa, jadi nggak terlalu mendalam lah untuk BQ-nya. Jadi kita fokus untuk arsitektur struktur dan juga pembesian. Itu pelatihannya sendiri sekitar 3 hari penuh. Lalu berikutnya ada beberapa dimensi baru, Pak, yaitu antara lain adalah dimensi ke-6. Dia itu lebih kepada sustainability, bicara mengenai green building ya. Ini sebetulnya di Indonesia masih agak jarang. Di Indonesia itu masih agak jarang untuk green building ini. Karena banyak poin-poin yang cukup kompleks ya, seperti penggunaan energi terbarukan, kemudian bagaimana bisa mengurangi konsumsi listrik sampai minimal itu 25%.
Itu agak ribet sebetulnya. Kalau untuk 7D ini sebetulnya penggunaan IoT. Jadi untuk monitoring ya, kayak misalnya saya sekarang ada di ruangan ini, di atas saya itu ada lampu. Nah, lampu ini kira-kira mau saya gantinya kapan? Itu nanti akan ada di BIM itu akan muncul seperti itu. Nah, ini sebetulnya agak jarang di Indonesia karena untuk 7D itu sebetulnya kebutuhan dari owner, Pak. Jadi untuk owner, dia mau mengetahui, oh, saya udah punya bangunan, kemudian nanti saya mau ganti lampunya kapan, saya mesti waktu maintenance-nya kapan untuk bangunan ini, kalau ada kerusakan, kira-kira kapan bangunan ini harus kita remajakan, lebih ke arah sana. Namun kendalanya, kalau untuk di Indonesia, kebanyakan owner ketika dia sudah selesai, developer-developer ini, ketika proyek dia punya gedung sudah selesai, itu di handover kepada perusahaan, kepada kayak building management, kepada perusahaan terpisah. Sehingga keinginan untuk menerapkannya itu kurang. Dari developer dia merasa ini adalah satu hal yang kalau dia implementasikan juga bukan dia yang megang, jadi bukan dia yang untung. Kontraktor merasa itu bukan tanggung jawab dia. Kemudian juga jujur saja pasar di Indonesia itu belum terlalu bisa menerima 7D. Untuk sektor kayak bangunan gedung ya, bangunan gedung seperti apartemen gitu. Masih jarang lah yang peduli dengan seperti untuk maintenance ini yang bisa dikontrol internal seperti itu. Lalu terakhir itu ada dimensi ke-8. Dimensi ke-8 ini cukup menarik. Jadi ini sebetulnya baru tahun lalu, Pak. Bulan Maret 2021, itu ada peraturan pemerintah nomor 16. Nah, itu di sana menyebutkan untuk bangunan padat modal, itu harus menggunakan BIM sampai dimensi ke-8. Nah, dimensi ke-8 ini sebetulnya lebih kepada membahas mengenai K3, Pak. Yang menarik sebetulnya, pada tahun 2020, banyak orang yang nggak tahu dimensi ke-8 itu ada. Jadi kemudian ketika peraturan pemerintah itu muncul, itu sebetulnya juga banyak yang cukup terkejut ya, surprise itu melihatnya, kayak ini apa ini 8D? Kemudian ternyata itu dimensi safety. Nah, dari beberapa dimensi ini mungkin ada yang Bapak ingin lebih jelas lagi, Pak Sopan? Iya. Jadi kami kan ini Pak masih jujur aja kan masih buta. Mungkin saya berikan dulu ke Pak Heril. Pak Heril silahkan Pak Heril, mungkin ada masukan Pak Heril. Makasih Pak. Ya, jadi kebetulan saya agak lambat masuk Pak, ada keperluan sedikit. Ya, jadi tadi sudah sempat saya dengarkan ada penjelasan-penjelasan bahwa misalnya ada software yang bisa 3D tapi ternyata tidak bisa digunakan di aplikasi yang lain, berarti itu sebenarnya bukan BIM. Ya, seperti barangkali penjelasannya Pak ya, yang saya tangkap. Nah, seperti Microsoft Project misalnya. Apakah Microsoft Project bisa diinterkoneksikan dengan aplikasi-aplikasi BIM yang lain atau tidak? Atau misalnya Primavera, karena kan selama ini yang favorit itu ya selama ini ya yang dua itu. Nah, sementara setelah keluarnya BIM ini, apakah Microsoft Project itu bisa terintegrasi dengan aplikasi BIM yang lainnya atau tidak? Nah, itu. Kemudian pertanyaan kedua saya, misalnya pada saat suatu pekerjaan itu mengalami perubahan baik dari dimensinya atau mungkin ada hal yang ada hal yang kemudian saling bertabrakan yang di lapangan dikerjakan. Oh ini kok nggak bisa dipasang di sini karena ada komponen lainnya misalnya. Apakah itu akan bisa terdeteksi di BIM? Itu pertama, konfliknya itu akan bisa terdeteksi di BIM atau tidak? Yang kedua, apakah perubahan di 3 dimensinya itu akan menyebabkan seluruh dimensi yang lain itu akan ikut berubah, mulai dari komponen volumenya, biayanya, kemudian apakah juga termasuk dengan jadwalnya akan ikut berubah. Nah, itu pertanyaan saya terkait masalah itu. Untuk sementara yang itu dulu, Pak. Baik, Pak. Nah, saya izin menjawab ya. Sebetulnya Microsoft Project dan Primavera itu bukan BIM. Tapi mereka bisa ngebaca. Jadi kalau saya belum pernah megang Primavera ya, tapi untuk Microsoft Project dia itu bisa baca. Dia bisa baca sehingga kebanyakan orang masih menggunakan Microsoft Project karena faktor pertama dia familiar. Iya. Kedua,
BIM dimensi keempat itu masih jarang ada. Jadi daripada menunggu teknologi BIM yang masih agak susah didapetin, ya udah pakai Microsoft Project dulu kan. Dan sebetulnya untuk penjadwalan itu cukup krusial, tapi tapi efeknya itu tidak sebesar dimensi kelima. Sehingga kebanyakan orang tuh sekarang tuh yang di-push itu dimensi ketiga dan dimensi kelima. Karena dimensi kelima kan untuk uang lumayan sensitif. Kebanyakan pengguna di Indonesia itu banyaknya MS Project dan Primavera. Tadi software yang saya sebutin, Synchro itu saya sempat lihat. Softwarenya bagus, cuman memang jarang yang udah pakai. Nah, kendalanya kenapa Microsoft Project dan Primavera ini bisa dibilang bukan sebagai BIM? Pertama adalah dia itu nggak bisa nge-save model tadi, Pak. Jadi dia itu nggak bisa nge-save model tadi dalam bentuk AFC, sehingga dia itu nggak bisa di-share. Contohnya ketika saya seorang kontraktor ya, saya udah bikin untuk penjadwalan dengan menggunakan MS Project, saya mau share lagi nih ke owner untuk klarifikasi atau ke kontrak atau ke konsultan. Dia itu nggak bisa buka dengan software yang dia punya. Nah, terus berikutnya adalah pertanyaan mengenai addendum. Addendum itu bisa dideteksi. Jadi kalau misalnya ada perubahan ya Pak, atau addendum begini, misalnya saya melakukan perubahan, dari saya sebagai seorang owner, saya memutuskan, wah kalau gedung saya 30 lantai, jangan kemahalan, 28 aja. Terus saya ngomong nih sama konsultan saya, tolong ini desain saya diubah lagi ya. Kemudian nanti kamu kasih tahu kontraktornya. Dia melakukan perubahan tadi di dimensi ketiga. Di dimensi ketiga ini dia melakukan perubahan, dia analisis struktur, biasanya kalau bangunan 30 ke 28 ya nggak usah diubah juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Dia udah ubah, kemudian dia berikan nih ke kontraktor. Kontraktor tadi menerima gambar yang baru, itu dia bisa compare. Kalau di Glodon itu ada satu fitur, kita bilangnya itu adalah, saya agak lupa itu kita bilangnya revision. Kita bilang itu revision. Jadi kalau di Glodon itu bisa di-compare, Pak. Jadi misalnya ada model yang lama sama model yang baru, nanti kita compare. Nanti kelihatan yang berubah itu mana aja. Karena bangunannya biasanya mengecil, mungkin karena bangunannya udah mengecil, tiang-tiangnya kan kita kurangin juga ya. Bangunannya udah mengecil, kemudian kita bisa lihat, oh yang dirubah apa aja. Apakah cuma dipotong 2 lantai atau ada perubahan yang lain. Nanti bisa langsung kelihatan. Kalau di Glodon itu, kalau misalnya kita compare, dia akan langsung kelihatan. Misalnya ada tiang yang kita hapus, akan kelihatan tiangnya langsung warnanya merah. Iya. Atau kalau misalnya ditambah akan langsung kelihatan warna hijau. Nah, selain daripada dikurangin dan ditambah kelihatan di model tadi, itu ketika kita estimasi kuantitas kan ada Excel-nya, Pak. Iya. Nah, Excel-nya ini akan kelihatan kuantitasnya tadi berkurang berapa banyak dan bertambahnya berapa banyak dan totalnya jadi berapa perubahan yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Iya. Ya Pak, jadi bagaimana dengan biayanya Pak? Apakah juga akan ikut langsung berubah atau kita melakukan modifikasi lagi? Karena mohon maaf, bayangan saya yang namanya BIM semua serba automatically. Saya ubah dimensi balok, volume ikut berubah, biaya langsung ikut berubah. Atau saya menghapus item, maka dia akan langsung berubah di volume seperti yang Bapak bilang tadi, kemudian juga akan berubah di biayanya nanti. Atau saya harus seperti tadi, ternyata kan tidak automatically. Pada saat saya rubah gambar, maka gambar itu saya harus masukkan kembali ke software untuk 4D-nya, baru kemudian terlihat. Oh ini perubahannya yang kemudian dilakukan kalkulasi ulang atau menimpa gambar yang perencanaan yang sudah lama, baru kemudian keluar volume baru. Bayangan saya minta maaf seperti, saya kasih contoh sedikit. Misalnya, di sipil 3D, pada saat saya ubah satu rancangan potongan melintangnya, maka otomatis dia akan mengubah semua, langsung otomatis akan ubah semua. Atau konturnya saya ubah, arah pemotongan dari ininya saya ubah, semua akan berubah. Nah seperti itu, automatically saya tidak usah pusing lagi. Nah tapi kan ternyata tidak, bahwa kalau gambar 3D-nya saya ganti, itu kan saya harus masukkan lagi untuk saya timpa. Itu kan berarti ada proses. Bayangan saya nggak usah ada proses itu. Ubah ini langsung ikut di sini, langsung ikut di sini.
Kalau ini karena stakeholder-nya beda, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan gambar di 3D ini biasanya software-nya beda dengan yang di 5D. Oh gitu Pak ya. Kalau Iya, berbeda software, dia harus ada proses convert. betul. Tapi kalau misalnya nih, kalau kasusnya Glodon, biasanya kan sekarang ini, jujur ya, BIM ini di Indonesia masih pada tahap awal. Jadi kebanyakan company itu masih menggunakan satu software. Dan karena mereka nggak sharing, kalau tadi itu kondisi ideal, Pak. Jadi ketika Ya, ya. misalnya saya sebagai kontraktor, saya udah terima gambar yang udah diubah tuh dalam bentuk 3D. Tapi kan kenyataannya kadang-kadang saya cuma dikasih tahu, oh nanti kurangin aja, ada adendum perubahan seperti ini. Kadang-kadang gambarnya juga bentuknya PDF. Kalau misalnya saya terima seperti itu, saya cukup ubah di gambar saya langsung. Jadi tadi misalnya 30 lantai, saya ubah jadi 28. Nanti langsung saya kurangin, terus ada note misalnya perubahan di sini, saya ubah di gambar saya sendiri. Kemudian ya udah nanti langsung saya auto calculate, langsung keluar hasilnya. Oh langsung keluar. Oh iya. Iya. Tapi kalau softwarenya sama. Iya. Ya. Oke Pak. Iya. Ini lagi Pak, karena kebetulan ini terkait masalah kurikulum. Tadi kan sudah banyak sempat dibahas, tapi mungkin saya tertinggal sedikit terkait masalah itu. Seperti tadi saya sempat tangkap bahwa di Polinema itu sudah diterapkan, di PNJ juga sudah diterapkan. Nah sekarang bentuk penerapan mereka itu apakah berbentuk sebuah mata kuliah yang berdiri sendiri, misalnya laboratorium BIM misalnya, atau ternyata ini terpisah-pisah ke beberapa mata kuliah lain, misalnya lab komputer 1, aplikasi komputer misalnya, kemudian lab manajemen proyek, di situ dimasukkan untuk biayanya, kemudian untuk 3 dimensinya mungkin di lab komputer atau di lab CAD misalnya. Apakah berbentuk seperti itu atau dia utuh dalam bentuk satu bentuk mata kuliah yang ada di beberapa perguruan tinggi yang telah menerapkan BIM tersebut? Baik. Mungkin ini paling enak kalau saya itu ngebahas kasusnya itu kasus Polinema, karena dia punya beberapa software. Jadi untuk kasusnya Polinema, dia itu misalnya untuk Glodon ya Pak, karena kita kan fokus untuk biaya. Nah itu dia masukin ke kelas estimasi biaya. Oh gitu. Sama ada bukan dia berdiri ada, sendiri Pak ya? Bukan enggak, berdiri sendiri. Enggak. Oh. Karena kalau dibikin berdiri sendiri Pak, BIM itu kan banyak. Nanti jadi kayak repetitif sama mata kuliah yang lain. Dan BIM itu sebetulnya BIM itu harusnya agak di belakang. Kalau Bapak mau bikin klaster sendiri, dia harus agak di belakang. Karena misalnya nih, saya mau belajar untuk masalah biaya. Saya itu harus tahu basic dari estimasi biayanya dulu. Kalau enggak, nanti saya pakai BIM, saya bingung sendiri. Iya, iya. Biasanya dimasukin ke yang sudah existing. Oh, begitu Pak ya. Oh, iya. Makasih Pak. Sementara itu Pak. Iya. Ada juga sih Pak, yang mereka itu akhirnya mereka bikin satu sesi di luar modul kuliah ya. Itu Ukrida itu di luar modul kuliah. Jadi untuk mahasiswa semester akhir sudah selesai semua perkuliahan, baru nanti dia ngambil satu kelas khusus ekstra untuk BIM ini. Oh. Tapi kalau yang model seperti itu Pak, mungkin dia tidak ini di dalam kurikulum. Betul. Dia hanya sebagai opsional saja bagi mahasiswa, bukan menjadi sebuah kewajiban bagi mahasiswa dan menjadi kompetensi dasar bagi lulusannya. Iya. Karena itu bisa jadi opsional. Sebetulnya jadi kendala itu karena pelatihannya ini kan misalnya untuk Glodon sendiri ya, untuk 5D kita itu kan 3 hari. Jadi dia beranggapan, wah kalau misalnya saya mau masukin 3 hari penuh ke kelas yang existing itu nggak masuk. Dia itu nggak ada estimasi biaya kalau nggak salah. Ya Pak, makasih Pak penjelasannya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Eril. Baik Pak Subhan dan rekan-rekan lain mungkin ada pertanyaan lagi. Baik. Ya Pak, masih mungkin Pak ya. Dengar suara saya Pak? Karena masih belum ada yang bertanya, jadi saya bertanya lagi. Okay. Terkait masalah softwarenya sendiri nih Pak. Kubikos ya, bukan Kubisoft. Kubikos, betul. Kubikosnya. Jadi ini lebih fokus pada 5D-nya Pak ya.
Betul. Iya. Ini software ini ada skema, misalnya kan biasa kalau software ada profesional, ada educationalnya. Betul. Di situ. Kemudian kemungkinan untuk pengadaannya, karena kan ini kita dalam mencantumkan di dalam kurikulum, tentu kita harus melihat kemungkinan untuk pengadaan aplikasinya misalnya, dan seberapa ini apa ya istilahnya, spesifikasi dari hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini. Baik, Pak. Spesifikasi hardware sendiri itu Intel i5, jadi untuk i5, dan RAM-nya itu 8 GB. Oh, sudah cukup ya dengan itu? Sudah cukup. Karena kita tuh nggak terlalu banyak rendering sebetulnya. Oh. Dan kalau untuk kampus kan nggak ada bangunan-bangunan yang gede-gede banget. Kemudian apakah BIM ini bisa diterapkan ke dalam berbagai macam jenis proyek ya? Misalnya bendungan, kemudian jalan, gedung. Jembatan, gedung. Lebih bagus gedung. Bisa. Oh, ini lebih bagus untuk gedung, Pak ya? Betul. Kalau untuk jalan itu kita ada software-nya, kita sedang bikin untuk Indonesia. Jadi kita lagi masukin untuk Permen PU yang untuk Bina Marganya. Cuman belum selesai yang jalan. Ini lebih bagus buat gedung. Oh, ini untuk gedung. Oh iya. Nah, ya, untuk software-nya sendiri, Pak, itu sebetulnya kita ada dua. Kita untuk yang kampus, itu jenisnya sama-sama yang buat profesional. Cuman bedanya kalau buat kampus itu, ya kalau untuk kampus kan edukasi, jangan dipakai buat proyek sih. Terbatas ininya ya, terbatas volume yang bisa dihitung. Enggak, sama persis. Oh, sama-sama untuk profesional sama persis. Nah, kalau untuk kamu, ya Pak? Untuk masalah ya kalau masalah, tapi kayaknya enggak cocok ditanya di sini ya. Okay. Untuk masalah harganya Pak maksudnya. Mungkin nanti kita bisa diskusi sesudah ini selesai. Soalnya masih ada beberapa materi nih. Nanti saya tunjukin. Iya Pak, siap. Oke Pak. Oke. Untuk sementara itu. Oke, mungkin saya coba untuk. Mungkin bisa dilanjut Pak Boni kalau masih ada ininya, atau mungkin ada teman-teman juga masih mau pengen ini sharing dengan Pak Boni, silakan. Kalau Pak, saya sapa dulu Pak Asmar, Pak Jabair, Pak Yo mungkin, ya, atau Bu Hermana mungkin ada ininya. Iya. Kalau nggak ada, mungkin bisa dilanjut dulu Pak Boni. Baik, kalau misalnya masih ada materi. Penerapan BIM itu sebetulnya di Indonesia itu agak mirip dengan materi yang saya ambil dari Landpoint LLC ini. Penerapan BIM di Indonesia oleh PUPR itu sebetulnya banyak mengarah kepada yang kita bilang sebagai rework. Jadi kalau di Landpoint LLC ini, poin-poinnya antara lain adalah karena ada BIM ya, kita itu bisa mengurangi perubahan-perubahan yang kita tidak rencanakan sebelumnya. Karena ada kalau di BIM itu biasanya kita bilang clash detection. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mau bangun gedung, desain gambar yang kita udah bikin, itu sama kadang-kadang nggak menganut lubang-lubang untuk pipa, kemudian kabel, dan akhirnya ketika kita sudah bangun, kita mesti bikin bolongin lagi gitu. Nah, kegiatan yang seperti ini itu sebetulnya nambah-nambahin biaya dan nambah-nambahin waktu. Nah, karena disruption ini yang sebetulnya perubahan disruption ini akhirnya membuat kita punya produktivitas tuh jadi berkurang. Ini salah satu hal yang menurut saya orang tuh suka nggak kebayang fungsinya BIM itu ada di sini. Jadi ketika kita mau menggunakan teknologi BIM, orang di Indonesia tuh lebih banyak melihatnya biaya per proyek. Padahal sebetulnya itu kan biayanya itu biasanya biaya per tahun nih, atau biaya untuk berkelanjutan untuk jangka panjang. Karena ketika kita sudah punya teknologi BIM, kita itu bisa mengurangi hal-hal yang sebetulnya simple, cuman mengganggu proses konstruksi. Misalnya nih, ketika tadi saya cerita, dia bangun gedung, dia udah bangun temboknya, kemudian dia mesti bolongin lagi ya untuk pasang pipa. Ini pertama, akan meningkatkan biaya, karena kita mesti bolongin itu lagi, kita mesti tutup lagi.
Nah, selain biaya juga akhirnya waktunya meningkat. Karena waktunya meningkat, biayanya itu nambah lagi. Karena ketika kita punya proyek konstruksi itu jadi makin lama, pasti akan ada biaya yang anggaplah pekerja itu kita nggak bayar harian. Tapi kemudian ketika kita masih di tempat konstruksi itu, berarti kita misalnya nih ya, sebuah gedung kantor, saya kan nggak bisa handover kepada owner. Dan kemudian karena saya masih mesti masukin kendaraan lagi untuk masuk keluar, akhirnya ada biaya ekstra lagi. Karena dalam proses konstruksi, ya masuk keluar kendaraan aja itu pasti ada biaya selain biaya kendaraan, kadang ada biaya dari kita mesti ngebayar orang lokal karena gangguan dari kendaraan-kendaraan yang masuk itu. Nah, inilah yang sebetulnya ingin kita kurangin dengan teknologi BIM, sehingga kita bisa langsung sekali jalan jadi. Itu yang kita harapkan bisa kita laksanakan dengan baik. Di Indonesia sendiri, Glodon itu memasukkan untuk dimensi kelima itu ada 4 buah software. Jadi ada TAS, TRB, TME, dan TBQ. TAS itu adalah untuk estimasi kuantitas arsitektur dan struktur. TRB adalah estimasi kuantitas untuk pembesian, TME adalah estimasi kuantitas untuk mechanical electrical, dan TBQ adalah untuk perancangan anggaran biaya. Nah, ini adalah gambaran kerjanya. Sebetulnya kebanyakan software BIM itu punya alurnya itu agak-agak mirip seperti ini. Jadi gambarnya itu bisa kita menggunakan gambar yang seperti biasa kita temuin di lapangan sekarang ya. Dia bisa gambar berupa PDF, bahkan menggunakan gambar JPEG pun bisa sebetulnya. Kalau gambar PDF hasil scan-scanan ya, hitam putih, itu agak mirip kita mengerjakan dengan cara manual. Cuman bedanya gini, kalau kita menggunakan cara manual kan di kertas, kemudian kita stabiloin. Nah, ketika kita stabiloin, kita udah stabiloin, kita dapat kuantitasnya berapa. Kalau menggunakan teknologi BIM untuk dimensi kelima, kita tuh dapat gambar tadi, kita kasih tandanya dan kemudian dia akan dapat modelnya. Nah, model 3D yang di tengah ini kita bisa gunakan untuk klarifikasi juga dengan owner, misalnya. Atau misalnya kita mau klarifikasi dengan stakeholder yang lain juga bisa. Dari model ini kita langsung bisa calculate, akan langsung dapat semuanya, seperti dia punya besi ada berapa, dia punya beton ada berapa, dan itu semua bisa didapetin. Nah, kalau misalnya kita dapat gambar CAD-nya itu udah gambar CAD 3D ya, gambar udah dalam format DWG, sudah ada layer-nya, sudah ada warnanya, itu lebih enak, jauh lebih enak. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya gambar berupa CAD DWG, nanti kita tuh tinggal klik salah satunya, misalnya dalam satu proyek gedung, file cap-nya misalnya ada 80, dan dari 80 tadi ada 7 jenis. Kalau kita menggunakan cara manual, kan kita mesti ngestabiloin satu-satu ya. Itu ada 80 file cap. Kalau sudah menggunakan CAD-nya berupa 3D, nah, kan udah ada layer-nya. Nanti saya tinggal klik salah satu file cap-nya aja. Kemudian ketika sudah diklik salah satu, dia akan langsung auto-identify. Jadi dia akan langsung tunjukin ke saya bahwa ada 80 file cap di sini. Ada 7 jenis. Dan setiap jenisnya udah kelihatan ukurannya berapa. Nah, nanti tinggal kemudian saya auto-calculate, udah dapat butuh berapa banyak beton untuk bikin file cap tersebut. Namun akan lebih enak lagi kalau gambarnya berupa gambar RVT atau AFC. Jadi gambar BIM 3D itu udah jadi modelnya, tinggal saya import. Nah, kalau udah import begitu, saya udah nggak perlu lagi untuk identify satu-satu elemennya, dia udah langsung jadi model BIM yang ada di tengah seperti ini. Nanti sama-sama begitu udah jadi model BIM begini, langsung kita calculate aja, udah langsung jadi. Jadi bisa kebayang ya, kalau misalnya kita menggunakan cara manual, itu miriplah dengan menggunakan PDF scan. Cuman bedanya, kalau kita menggunakan BIM, kita dapat permodelan yang bisa kita jadikan referensi di waktu masa depan. Kalau kita menggunakan CAD 3D, lebih cepat, karena kita tinggal klik salah satu elemennya, kita akan dapat semua elemen tersebut. Dapat semua elemen tersebut, jadi BIM model, kita calculate, dapat kuantitasnya. Namun kalau modelnya udah jadi modelnya itu model BIM, model dari Revit atau mungkin dari menggunakan AutoCAD begitu ya. Nanti kita tinggal import, dia langsung jadi modelnya, kita langsung tinggal calculate. Jadi jauh lebih cepat lagi. Di Indonesia sebetulnya kondisi saat ini itu lebih banyak yang di CAD sama yang gambar PDF hasil scan ini.
Karena untuk desain yang berbasiskan BIM itu sebetulnya masih agak jarang. Sama PUPR Cipta Karya, Prasarana Strategis, mereka sedang berusaha untuk membuat supaya model IFC ini bisa di-share dan membuat proses konstruksi itu bisa lebih cepat lagi. Nah, sebetulnya ketika kita menggunakan teknologi BIM, ada beberapa hal yang biasanya sering ditanyakan. Kayak misalnya di sini untuk pembesian ya, apakah sudah SNI? Kita sudah SNI. Kemudian bisa kolaborasi dengan software lain nggak? Ya, namanya BIM harusnya bisa kolaborasi dengan software lain. Lalu berikutnya ada beberapa pertanyaan terkait elemen-elemen yang agak susah dengan menggunakan 2D. Kalau kita bilang special shape, ini salah satu contohnya kalau misalnya kita datang ke satu mall ya atau ke hotel, itu kadang ada tangga yang melingkar. Tangga yang melingkar begitu kita lihat dari atas salah, kita lihat dari samping juga salah. Biasanya kalau kita menghadapi situasi seperti itu, kalau sudah menggunakan teknologi BIM, itu akan bisa langsung kita kalkulate dengan akurat. Lalu berikutnya adalah visualisasi dari pembesian itu sendiri. Itu gimana caranya? Nanti akan saya tunjukin. Lalu juga reportnya itu kita sudah auto-generate, jadi nggak pakai cara manual lagi. Hasilnya tentu saja akan lebih cepat. Nah, contohnya di sini ketika saya mau klarifikasi ya dengan owner, misalnya saya orang kontraktor. Saya mau klarifikasi dengan owner, dia merasa ini kok besinya banyak banget. Besinya banyak banget, angkanya gede banget. Kamu dapat dari mana? Saya bisa tunjukin di sini. Ini loh permodelan pembesiannya, Pak. Bisa kelihatan di sini penjangkarannya kan juga jadi ya, dari kolomnya sampai ke file cap-nya. Nah, saya itu butuh besi itu panjangnya sekian, dan bentukannya seperti ini. Dan saya bisa tunjukin. Dan ketika dia nanya, ini kamu dapat hitungan ini dari mana? Kamu dapat besinya sebanyak ini dari mana? Dari bentuk ini. Saya bisa tunjukin, ini Pak calculation formula saya. Nah, ini saya bisa tunjukin di sini calculation formula saya seperti ini, jumlahnya berapa banyak, totalnya saya tuh butuh berapa kilogram. Saya bisa tunjukin di sini. Dan sudah menggunakan standar besi yang lokal. Jadi, mereka nggak akan bingung lagi. Oh, dia dapat angkanya tuh segini tuh dari sini toh. Jadi lebih jelas. Namun namanya kadang-kadang di dalam proyek, dari gambar kerja yang sudah dibikin, suka ada yang kurang ya. Nah, itu masih bisa kita ubah lagi. Namanya edit section. Kita bisa sesuaikan. Misalnya di sini contohnya, baja untuk linknya mau ditambah. Kita bisa tambahkan lagi. Nah, kalau misalnya saya udah tambah di salah satu ini, semua elemen kolom yang sama itu akan terpengaruh. Misalnya di sini ada 4 jenis kolom ya. 4 jenis kolom, kemudian kolom A itu mau saya ubah, saya mau perkuat dengan tambahan link. Saya cukup ubah di edit section ini, semua kolom A akan berubah. Tapi kolom B, C, sama D tidak akan berubah karena jenis kolomnya berbeda. Nah, BIM itu sebetulnya sangat berguna kalau kita mau menghadapi situasi seperti ini. Contoh kita misalnya ada slab yang cukup lebar ya, cukup besar, dan kemudian owner bingung gitu. Ini kok angkanya gede? Karena kemudian kita tunjukin, ini ada lappingnya. Nah, kenapa harus ada overlapping? Karena panjangnya besi kan cuma 12 meter, Pak. Kalau misalnya Bapak punya slab panjangnya 15 meter, kan berarti harus overlap. Nah, kita bisa tunjukin seperti ini. Panjangnya berapa dan lappingnya di titik mana. Itu bisa kelihatan semua. Nah, ketika kita sudah melakukan permodelan tadi, kita sudah dapat kuantitasnya ya. Kemudian kita mau tunjukin sama klien kita. Kita kan nggak mungkin nunjukin permodelan gitu aja gitu. Nah, itu kita bisa juga memperoleh hasil dalam bentuk Excel, dalam bentuk rebar schedule maupun rebar summary-nya juga. Nah, rebar summary ini lebih kepada jumlah total berapa kilogram sih besi yang kita perlukan. Nah, itu bisa kita lihat dalam bentuk misalnya di sini kolom di lantai berapa itu jumlahnya berapa banyak, kemudian untuk temboknya sendiri di level berapa butuhnya berapa banyak, itu bisa kelihatan. Kemudian dari besi-besi tadi kita juga bisa dapetin cutting list-nya juga. Di sini contohnya untuk di rebar schedule bisa kelihatan dia butuh besi berapa dengan panjang berapa, bentukannya seperti apa. Ini awalnya karena Kubikos ini kan lahir dari perusahaan di Cina ya. Ternyata kalau di Cina mereka itu kalau misalnya mau mesen besi seperti ini, mereka itu mesennya ke pabriknya. Jadi langsung dapat panjang sekian, bentukannya seperti apa. Langsung mereka dapat seperti itu, nanti tinggal pasang aja. Kalau di Indonesia kayaknya masih jarang begitu, jadi masih dipotong-potong. Nah, inilah yang menjadi kendala sebetulnya. Jadi kadang orang suka nanya, nah Pak kalau misalnya ada rebar schedule seperti ini, waste-nya bagaimana? Waste-nya tidak kita hitung.
Untuk arsitektur struktur sendiri, salah satu yang menjadi concern adalah calculation formula. Calculation formula ini sebetulnya standarnya ada, tapi bisa disesuaikan karena biasanya tiap konsultan, tiap kontraktor tuh punya calculation formula agak beda-beda. Nah, kolaborasi BIM tentu saja bisa ya. Lalu adanya addendum. Ini ada kita bilang itu modifikasi di BIM-nya. Jadi kalau saya udah bikin permodelan, misalnya gedungnya tadi saya cerita ya dikurangin, itu tinggal saya ubah aja. Nah, ketika saya ubah, saya bisa menggunakan file berbeda. Nanti ketika saya mau bandingin sama misalnya sama owner udah selesai proyeknya, dia nanya, oke, sekarang waktunya kita finalisasi, mari kita klarifikasi. Ini perubahannya berapa banyak? Nanti kita bisa compare yang baru sama yang sebelumnya. Jadi yang pada desain awal sampai yang as-built kita bisa compare perubahannya di mana aja. Total perubahan berapa banyak, dan itu langsung keluar. Dan tentu saja auto-identify itu sangat membantu ya. Permodelannya juga efisien, dan berikutnya masa report yang langsung auto-generate. Kalau untuk arsitektur struktur kurang lebih seperti ini. Jadi sebetulnya kalau volumenya itu dilihat dalam bentuk meter persegi atau meter kubik. Sedangkan untuk pembesian di sini itu ada, tapi dia menggunakan rasio. Jadi dia nggak membuat permodelan besi di dalamnya, dia menggunakan rasio saja. Salah satu hal yang membedakan BIM dimensi kelima dengan BIM yang lain adalah adanya elemen yang kita bilang deduction. Deduction ini apa sih? Deduction ini adalah untuk memperoleh biaya itu menjadi kuantitasnya menjadi net. Kuantitasnya menjadi netnya seperti ini. Jadi misalnya ada tembok bersentuhan dengan kolom, seperti di gambar ini ya, ada bersentuhan dengan kolom. Ketika kita menggunakan BIM dimensi ketiga misalnya, dia menghitungnya panjang kali lebar kali tinggi, sehingga seringkali terjadi double volume. Tapi kalau misalnya menggunakan BIM dimensi kelima, karena sudah ada deduction factor, dia sudah bisa langsung mengurangi jumlah kuantitas tersebut, sehingga dapatnya itu betul-betul angka yang udah net. Nah, salah satu hal yang sebetulnya dari PU mereka sudah menyinggung ini ya, cuman kadang agak suka nggak terlalu banyak di highlight oleh beliau. Dari PUPR, beliau itu ingin agar ke depannya kita sudah menggunakan cloud mulai sejak diharapkan tuh tahun 2024 ya, tahun depan berarti. Nah, cloud itu seperti apa sih? Kalau sudah menggunakan cloud, misalnya saya ketemu klien sudah menggunakan cloud ya, saya juga pakai cloud, saya itu bisa share modelnya. Dia bisa ngelihat dengan misalnya dari HP atau dari tab gitu, dia bisa lihat itu semua, dan dia bisa ngasih notes. Contohnya di sini, saya bisa ngatur dengan Kubikos Cloud, saya mau share ini kepada siapa gitu kan, kemudian bisa ngelihat seperti apa, dia bisa ngelihat sampai di mana saja, apakah dia bisa ngasih notes, apakah dia bisa delete file, nah itu bisa diatur. Nah, itu contohnya di sini. Ini ada proyek bangunan stadion ya. Saya sebagai seorang yang menggunakan Kubikos Cloud, saya itu bisa ngeliat nih, oh, saya itu di-sharein gambar ini. Nah, di gambar ini bisa kelihatan nih, dia menggunakan materialnya apa. Kemudian dia menggunakan kolomnya seperti apa. Dan kemudian saya bisa ngeliat dia misalnya ada finishingnya itu menggunakan cat apa. Bisa dilihat, karena dia kan ngasih notes nanti. Saya juga bisa lihat itu. Nah, saya itu bisa lihat dalam bentuk quantity summary aja. Jadi saya itu nggak bisa ngedit nanti di cloud, tapi lebih kepada viewer. Dan ketika kita punya akses, kita juga bisa ngasih notes. Ini sebetulnya tools untuk owner yang mau komunikasi dengan kontraktor atau konsultan dengan lebih mudah. Berikutnya untuk kampus, menurut saya yang paling penting adalah adanya sertifikasi BIM. Kalau dengan kampus itu biasanya kita kerjasama. Sertifikasi BIM ini untuk mahasiswa udah nggak kita charge. Sertifikasi BIM ini yang ngeluarin adalah Glodon Asia Tenggara, sekarang ada di Malaysia. Kita tuh punya beberapa level, antara adalah basic, intermediate, proficient, dan expert. Kalau untuk mahasiswa sendiri, itu adalah levelnya biasanya basic. Sebetulnya selain mahasiswa, kita punya tiga kategori lagi ya. Pertama adalah untuk tenaga pengajar, berikutnya adalah untuk individual yang ada di industri, yang terakhir adalah untuk perusahaan sendiri. Cuman kalau perusahaan beda ya, kalau dia kan melihatnya kepada satu kemampuan dari company-nya untuk melakukan quantity take off dan juga estimasi biaya dengan menggunakan teknologi BIM. Kalau individual kan kemampuan mereka untuk pertama menggunakan software ataupun
case ataupun juga untuk menunjukkan pengalaman mereka untuk melakukan estimasi kuantitas menggunakan software 5V BIM Cubicles. Sertifikasi ini sudah kita lakukan dengan beberapa kampus, antara dengan Polynema, Polynela, PNJ juga, dan beberapa kampus lain. Nah, tadi sempat saya singgung, ada salah satu hal yang seringkali menjadi kendala buat beberapa kampus ketika mereka mau menggunakan teknologi BIM untuk dimensi kelima, yaitu estimasi biaya, tapi mereka tuh nggak punya mata kuliah estimasi biaya. Nah, kita itu menyediakan namanya online training platform. Nah, online training platform ini mereka tuh belajar 2 minggu. Mereka belajar 2 minggu secara online, dan kemudian nanti akan ada tes sertifikasi yang kita buka selama 1 hari. Nanti kemudian mereka kan bisa, kalau udah tes, mereka bisa lulus, mereka mendapat sertifikatnya. Inilah case study kita, kemarin kita lakukan sampai dengan Polynema ya, itu 169 mahasiswa melakukan tes sertifikasi. Cuman Polynema ini dia nggak menggunakan tadi, dia menggunakan pelatihannya itu memang dipecah-pecah ke pelatihan ke kelas selama 1 semester. Jadi udah nggak ngambil yang 2 minggu tadi. Contoh yang ngambil 2 minggu tadi adalah Maranatha. Maranatha itu dia memasukkan beberapa mahasiswa, passing rate-nya 88% mahasiswa yang mengambil tesnya lulus. Nah, pelatihan 2 minggu itu sebetulnya cukup tricky ya menurut saya. Kenapa? Karena pelatihan 2 minggu itu dilakukan mandiri oleh mahasiswa. Mereka berlatih mandiri. Nah, karena mereka berlatih mandiri, di mana dosennya juga nggak akan bisa hadir di kelas itu secara terus-terusan, akan sangat bergantung dari niat dari si mahasiswa untuk belajar. Yang sering saya alamin adalah mahasiswanya mungkin dia merasa kayak, oh dia lagi banyak kerjaan, dia lagi banyak tugas. Dia akan mengambil mata kuliah, dia akan mengambil tes tadi, itu betul-betul di hari terakhir, dikasih waktu 2 minggu, diambilnya itu di hari terakhirnya, hari Jumatnya. Akhirnya dia nggak ngerti apa-apa, dan gagal. Atau yang paling lucu itu kadang-kadang kalau dikasih online learning, kerjainnya bareng. Nah, mahasiswa kan kadang-kadang ingin cepat selesai ya. Saya sekarang lagi kuliah lagi, jadi saya tahu rasanya jadi mahasiswa ya. Kita pengen udahlah cepet-cepet aja. Udah tesnya saya nyontek teman aja. Ini kejadian sama sebuah kampus, kebetulan lokasinya di Sumatera. Jadi dia ngambil tes, mahasiswanya sekitar 80-an. Yang nggak lulus itu lebih dari setengah, dan nggak lulusnya itu nilainya sama semua. Rupanya mereka itu saling contek-mencontek, tapi yang dicontek itu nggak ngerti. Akhirnya banyak nggak lulusnya. Nah, sekian presentasi saya untuk pada sore hari ini. Mungkin kita bisa mulai untuk sesi tanya-jawab. Saya kembalikan kepada Pak Subhan, Pak. Ya, terima kasih Pak Boni atas ininya penjelasannya. Jadi saya pikir ini sudah ada sedikit wawasan kami tentang, dan juga mahasiswa kami juga terkait dengan BIM. Nah, mungkin ada nanti beberapa yang kelanjutan daripada pertemuan ini, Pak Boni, ya, sebelum kita buka tanya jawab. Jadi mungkin kita nanti masih butuh nanti konsultasi dengan Pak Boni, ya, nanti untuk merancang kami punya kurikulum, ya, seperti itu. Mungkin juga nanti Pak Heri juga bisa hadir. Itu yang pertama. Yang berikut sebenarnya keinginan kami memang cukup besar ya Pak Boni untuk mengembangkan namanya BIM di kampus. Cuman namanya juga kita kan institusi pemerintah begini, satker gini kan sangat tergantung dari fundingnya, pendananya sangat-sangat terbatas. Kadang kita sebenarnya 2 tahun yang lalu kami sudah usulkan Pak itu lewat suatu hibah kompetisi untuk penguatan kita punya program studi yaitu untuk BIM itu. Namun kita belum berhasil, masih gagal. Nah, harapan kami itu. Nah, di samping itu sebenarnya kami juga sudah secara infrastruktur juga kami sudah merencanakan ada gedung untuk lebih ini. Namun ya sekali lagi itu butuh waktu lama karena bangunannya dibangun sedikit-sedikit, jadi nggak bisa ini. Itu juga kendala-kendala. Jadi memang banyak kendala secara ini. Tapi namun begitu, saya pikir dengan kehadiran Pak Boni ini bisa ada berapa nanti yang kita bisa istilahnya kita ini passing khususnya untuk meningkatkan kami punya kemampuan para mahasiswa kami
agar bisa nanti ke depan dia bisa bersaing. Karena dari penjelasan tadi Pak Boni, saya pikir ini tantangan buat kami sebagai pengelola jurusan pendidikan, karena di dunia luar sana kan sudah pakai UPR, para pengguna jasa alumni kami juga pun sudah menggunakan seperti itu. Saya pikir ini mau tidak mau kita harus juga akan ke sana. Nah, untuk harapan kami ini Pak Boni nanti bisa ini bantu kami ya, dan kami juga mencobalah propose ke pimpinan kami untuk bagaimana sih sebenarnya ini bisa lebih dipercepat ya proses transformasinya. Jujur memang kami telat ya dibanding dengan teman-teman politeknik yang di sana di Jawa untuk mengembangkan ini. Nah mungkin itu saya buka dulu sesi Pak ya Pak Boni, karena kami juga ini sudah sorean juga di Makassar. Nah mungkin saya berikan dulu pada mahasiswa yang mau bertanya, silakan Adek. Oh iya Pak, sambil menunggu mahasiswanya memberikan pertanyaan, nanti tanggal 27 saya itu ada pelatihan Pak. Mungkin nanti bisa saya undang beberapa rekan-rekan dari Poltek Ujung Pandang. Baik Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak. Silakan sebut namanya dulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ade Putra Akbar dari kelas 3C TKS. Jadi pertanyaan saya mengenai kebetulan saya mempunyai tugas akhir dengan judul tinjau perencanaan box culvert, dan di batasan masalahnya itu kami mau menghitung suatu kekuatan beban layan. Apakah Kubikos ini aplikasi ini bisa menghitung kekuatan dari box culvert seperti itu Kak? Baik, untuk Mas Ade Putra Akbar, saya izin menjawab ya. Sebetulnya kalau untuk menghitung kekuatan struktur, itu masuknya itu ada di dimensi ketiga, Pak Ade. Jadi kalau di Glodon kan untuk dimensi kelima, kita untuk estimasi biaya ya. Kalau untuk kekuatan itu ada dimensi ketiga. Kalau di Indonesia sepertinya itu yang udah banyak digunakan Tekla misalnya. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik. Oke, Pak Kasri. Jadi tadi udah clear, jadi mungkin nanti itu ke 3D-nya ya. Yang berikutnya lagi, silakan. Atau mungkin dari Bapak dosen, Ibu-ibu dosen yang bisa ini ada masukannya. Iya, bisa Pak Kajir. Silakan Pak. Ya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kan saya lihat dari paparannya bahwa di sini ada 3D, 4D, time dimension, cost dimension, sustainability dimension, ya, dan seterusnya. Nah, dari sekian D ini sampai 8D ini, apakah Glodon sudah memiliki masing-masing softwarenya ini, atau misalnya seperti kan di cost dimension ini kan ada kubik cost ya. Betul. Nah di D4D itu apa, misalnya di 3D itu apa aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Glodon, dan apakah itu sudah saling terintegrasi, atau justru misalnya di 3D kita masih bisa menggunakan seperti tadi ada Tekla misalnya, kemudian ada Revit barangkali. Nah, seperti itu. Nah, karena kalau kita masih menggunakan aplikasi yang lainnya, berarti kan masih ada proses converting dari sistem dari aplikasi yang lain itu ke aplikasi Glodon. Ya, seperti itu barangkali Pak pertanyaannya. Kalau sebetulnya Pak, kalau untuk di Glodon sendiri kita itu ada software-software yang lain. Karena kita tuh sampai ke City Information Modeling ada, itu kan mencakup sampai 3-7 sebetulnya. Namun kalau misalnya di Indonesia kita masih fokus di dimensi kelima. Oh, gitu. Kita masih fokus di dimensi kelima. Dan kalau untuk software-software lain, saya rasa ya Pak, Bapak tidak akan bisa menemukan satupun software yang dia bisa dari 3 sampai 5 tanpa Bapak melakukan konversi. Oh gitu. Iya, karena sebagai contoh yang agak banyak ya, itu misalnya untuk Revit. Revit itu seingat saya dia ada plugin untuk ke 4D. Tapi dia nggak bisa ngitung
analisis strukturnya. Jadi kalau analisis struktur mau nggak mau mesti dari Tekla lagi. Oh gitu. Jadi sebetulnya akan ada konversi tetap terjadi. Jadi di sini berarti, mohon maaf ini berarti yang bisa dikategorikan sebagai aplikasi-aplikasi yang masuk dalam kelompok BIM adalah aplikasi yang bisa mengkonvert dari aplikasi lainnya, yang kemudian bisa melanjutkan prosesnya, misalnya dari spatial dimensionnya kemudian di convert untuk dilanjutkan prosesnya di time dimensionnya. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, biasanya Pak, kalau misalnya BIM itu, mereka itu pakai formatnya, mereka nge-save ke AFC. Jadi .afc formatnya. Nanti itu bisa di-share ke software-software lain. Software yang lainnya. Betul. Oh, jadi yang menjadi pemersatu dari semua aplikasi itu adalah software file dengan aplikasi AFC atau softwarenya yang AFC, Pak? Bukan atau aplikasi filenya. Filenya yang berekstensi AFC. Iya, jadi kayak jembatan lah, menjembatan ini semua. Oh iya. Oh begitu. Iya. Makasih Pak informasinya. Oke. Sebetulnya menurut saya salah satu alasan kenapa nggak ada yang menggunakan BIM itu bisa semua ya Pak, tanpa adanya konversi, itu adalah karena penggunaan BIM ini digunakan oleh orang yang berbeda-beda. Oh iya Pak, betul. Supaya lebih fleksibel ya ininya. Betul. Penggunaannya iya Pak. Betul. Ya. Iya, masih lanjut Pak Kajal. Apakah sudah ada perusahaan yang menerapkan hingga paling tidak ke 5D atau 6D dalam mengelola proyeknya atau gimana? Pak, diperhitungkan juga beban kombinasi. 5D itu banyak. Harusnya tapi ya, Pak. Kalau 5D itu banyak, Pak. 5D banyak, Pak ya. Banyak. Kalau sampai 6D ini Adi itu saya tahu 6D. Berantas kayaknya 6D juga. Oh, gitu. Adi Berantas tuh kayaknya sampai 7D, Pak. Saya rasa Waskita itu juga sampai 7D. Saya kurang tahu Wika. Namun biasanya masih terbatas ke per proyek sih, Pak. Karena memang masih jarang demand untuk 6D. Iya, Pak. Tapi bagaimana dengan seperti kan yang Bapak jelaskan bahwa seperti untuk kubikos itu kan masih lebih kepada gedung ya, dibandingkan misalnya untuk jalan atau misalnya bendungan. Sementara kan regulasinya sendiri dari PU itu sudah mewajibkan misalnya penggunaan BIM. Nah, bagaimana dengan proyek jalan yang dikerjakan misalnya, tetapi ternyata aplikasi BIM-nya belum ada? Sebetulnya lebih banyak ditekan oleh PU sekarang memang lebih kepada gedung, Pak. Peraturan pemerintah. Lebih banyak kepada gedung, Pak ya, belum pada pekerjaan jalan. Oh iya. Pekerjaan jalan itu sudah ada, tapi dalam bentuk surat edaran kalau nggak salah. Saya agak lupa dia pakai apa yang terakhir ya. Cuman kalau gedung itu dia sudah sampai ke peraturan pemerintah. Kalau untuk jalan itu Bina Marga itu surat edaran kalau nggak salah. Nah, kalau untuk CSDA dia belum terlalu banyak. Dia ada, cuman belum terlalu sejauh yang gedung. Yang paling kencang pakai BIM itu soalnya memang dari awal tuh udah Cipta Karya. Jadi dan mereka kan memang fokusnya ke gedung mungkin kalau Cipta Karya. Padahal menurut saya BIM itu paling bagus sebetulnya untuk infra. Proyeknya kan skalanya besar. Ya, karena menurut saya Pak, karena gedung itu kan rata-rata tipikal. Betul. Tipikal sehingga tidak terlalu walaupun ini kompleks tapi tidak terlalu rumit. Beda dengan misalnya bendung. Yang kemudian dia tidak ada pekerjaan yang serupa. Setiap item pekerjaannya itu berbeda-beda satu sama lainnya. Beda kan kalau kapan sudah satu lantai ini kan tinggal duplikasi saja. Mau 30 lantai, 100 lantai ini kan tinggal duplikasi. Pekerjaan-pekerjaan duplikasi paling tinggal tingkat faktor keamanannya atau apanya kan semakin tinggi semakin beresiko. Kan seperti itu. Iya, dan sebetulnya ada beberapa kendala ya. Software BIM yang bisa untuk jalan dan jembatan dan bendungan tuh. Baik. Ya, Pak. Baik, mungkin Pak Ril. Iya, bisa. Ya.
Oke, mungkin ini mohon maaf Pak Boni, ini waktunya kami ini juga mungkin. Oke. Kalau nggak ada yang lain ini. Nah untuk presentasinya mungkin ini Pak Boni ya, sudah tadi semua kan mungkin. Ya sudah. Ya. Nah jadi atau mungkin saya sapa dulu yang lain. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan Adek atau Bapak Ibu. Tapi Pak Kajur. Siap. Makasih Pak. Silakan. Ya, dari Hasmar Pak Kajur. Oh baik. Makasih Pak Hasmar. Silakan Pak. Selamat siang Pak Bon. Selamat siang Pak. Ya, salam kenal. Salam kenal juga. Iya. Iya Pak Bon, saya orang awam di masalah BIM, tapi saya pernah membaca itu ada terdiri dari beberapa modul. Apakah istilah modul ini sama dengan yang Bapak istilahkan dengan kata dimension? Itu saya kurang paham untuk di situnya. Kemudian ada hal tertarik di sini, kita itu akan membuat jurusan S2 terapan, baik, di mana salah satu mata kuliahnya itu adalah BIM. S2 terapan ini lebih khusus kepada perawatan jembatan. Nah, kalau saya pahami dari apa yang Bapak paparkan tadi, yang dari Glodon ini itu lebih mengarah ke gedung, ya. Kira-kira apakah kami juga bisa dibantu ke depan untuk masalah pengadaan software BIM-nya ini? Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, ini ada kendala saya. Saya dulu sebetulnya sudah pernah dengan Pak Kajur memesan satu software terkait dengan transportasi. Cuma kendalanya ini adalah biaya registrasi per tahunnya. Nah, ini akan kendalanya di sini. Misalnya kita mengambil BIM ini untuk di tahun awal, kemudian ada retribusi tiap tahunnya, ini kan agak bermasalah terhadap penganggaran di Politeknik, di mana kami tidak serta-merta untuk dapat anggaran tiap tahunnya. Seperti itu kira-kira Pak Bon. Terima kasih Pak Bon, itu kira-kira yang saya ingin tanyakan. Pak Kajur, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Boni, mungkin bisa dibantu Pak. Baik Pak. Jadi tadi ada pertanyaan untuk S2 terapan BIM ya. Sebetulnya kalau untuk perawatan jembatan itu Bapak lebih cocok untuk 7D sih menurut saya pribadi. Nah, jembatan itu dari Glodon kita sayangnya untuk sekarang di Indonesia belum ada software. Jadi mohon maaf untuk yang terapan BIM kita belum bisa. Namun berikutnya adalah untuk yang modul ya Pak. Untuk BIM sendiri itu biasanya memang dibagi-bagi menjadi dimensi. Kalau modul itu mungkin di dalam dimensi ini memang dia dibagi-bagi lagi biasanya. Contohnya untuk 5D, dia dibagi menjadi estimasi kuantitas dan juga untuk manajemen biaya. Karena perannya itu kadang ada perannya QS, ada peran estimator kan. Jadi dia dipecah menjadi 2 modul seperti itu. Namun secara umum BIM itu dibaginya menjadi berdasarkan dimensi-dimensi ini. Lalu terakhir untuk yang Glodon, sebenarnya Glodon sendiri kita itu memang sama ya, kita menggunakan kerjasamanya itu per tahun. Nah, salah satu hal yang kemudian menjadi kendala memang untuk pendanaan. Nah, ini kita kerjasama contohnya sama Polinema ya. Dengan Polinema kemudian saya sarankan seperti ini, baik kalau begitu kita kerjasama dulu 2 tahun. Selama 2 tahun ini, mari kita kerjasama itu bukan hanya untuk kepada mahasiswa kita saja, tapi mari kita bikin authorized training center. Nah, ketika kita menjadi authorized training center, tetap bisa memberikan pelatihan kepada mahasiswa, karena kan training juga kan sebetulnya kepada mahasiswa tersebut. Nah, selain kepada mahasiswa tersebut, juga kepada rekan-rekan yang ada di kawasan Malang dan Jawa Timur. Itu kita melihat juga kepada penyedia jasa, kayak konsultan, kontraktor, mau belajar BIM, bisa ke Polinema untuk berlatih. Jadi diarahkan ke sana. Ketika sudah begitu, nanti dia kerjasamanya tetap bisa berlanjut, tapi yang dihitung bukan lagi biaya berlangganan per tahun, tapi kita memfokuskan diri kepada berapa banyak orang yang memperoleh sertifikasi. Nanti kita hitung sertifikatnya aja.
Kurang lebih seperti itu. Tapi itu memang perlu kerjasama yang lebih dari setahun sih, karena biasanya untuk pembuatan Authorized Training Center itu butuh waktu agak, trainingnya nggak lama, cuman mencari waktu untuk rekan-rekan dosen bisa belajar dan juga untuk bisa dapat konsep BIM-nya itu yang agak lama biasanya. Dengan Polinema itu kayaknya kita sekitar setahun ya, setahun itu untuk persiapan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, Pak Supan, saya kembalikan ke Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Makasih Pak Hasban dan Pak Boni. Jadi mungkin masih ada lagi yang lain, silakan sebelum kita ini akhirnya kita punya pertemuan ini. Ya, mungkin saya juga mau bertanya sedikit, Pak. Silakan, Adek. Ya, jadi saya Samuel dari program studi manajemen konstruksi. Ya, mungkin sama kasusnya tadi Pak dengan Ade, lagi ambil topik tugas akhir tentang analisa kinerja waktu dan biaya. Tapi rencana saya ambil studi kasus di sebuah proyek bendungan. Jadi ini semacam gambaran besarnya perbandingan metode dengan cara mereka mengontrol hasil pekerjaan di proyek, karena mereka masih menggunakan sistem konvensional menggunakan Microsoft Excel. Kira-kira untuk aplikasi Glodon ini Pak bisa diterapkan atau bagaimana? Ya mungkin sekian dari saya Pak. Terima kasih. Glodon bisa diimplementasikan. Jadi Kubikosnya bisa diimplementasikan. Namun untuk bendungan akan ada limitasi. Saya kan langsung jujur aja, dia kan ada limitasi. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai software BIM-nya, kamu mau pinjam, nanti bisa saya bantu untuk Pak Samuel ya, bisa saya bantu, saya pinjemin nggak apa-apa. Namun ada beberapa limitasi karena kalau kita mau bangun bendungan, itu pasti akan ada kontur tanah. Sedangkan ketika kita menggunakan Kubikos, kontur tanahnya dianggapnya rata. Nah, ini yang biasanya menjadi kendala. Mungkin nanti ketika melakukan penghitungan, bisa untuk BIM-nya bisa dilihat untuk penghitungan elemen-elemen yang berada di tanah yang rata. Misalnya kalau untuk mau bangun bendungan kan ada beberapa titik-titik yang memang dia agak rata, ya. Misal mau bangun tempat gedung jaganya atau gimana, itu kan mereka masih menggunakan tanah itu masih rata, jadi itu bisa kita hitung. Tapi kalau bangunan bendungannya sendiri, embungnya itu biasanya sulit, karena kontur tanahnya tadi. Kurang lebih seperti itu. Tapi bisa kontak saya ya, ini saya share saya punya WhatsApp, jadi kalau nanti misalnya mau kontak saya, ada mungkin ada mahasiswa di sini, rekan-rekan mau ngambil skripsi, perlu software-nya mau pinjam, bisa kontak saya di sini. Nanti saya bantu. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baik, Pak Suhan, saya kembalikan lagi ke Bapak. Baik, makasih. Jadi saya pikir ini pertemuan ini sangat berharga sekali buat kami, juga buat para kami mahasiswa dan teman-teman staf pengajar. Jadi at least bahwa BIM itu sudah ada sedikit sudah kami pahami seperti apa gambarannya. Karena selama ini memang kita terjebak dengan software saja. Ternyata BIM itu tadi ada berapa ini semacam pola pikir, ya, ada sharing data, ya, itu. Jadi saya pikir, nah di samping memang juga punya ini. Nah ini sebelum kami ini Pak Boni, jadi ada beberapa catatan kami dari kami, mungkin nanti bisa kita sharing ke depan. Jadi yang pertama nanti kami akan masih minta waktunya Pak Boni untuk sharing terkait dengan penyusunan kurikulum kami. Ya, itu yang pertama. Semoga Pak Boni nanti dengan senang hati bisa bantu kami. Yang berikut, kami ada, kalau tidak salah 3 judul ini, judul mahasiswa kami coba masukkan BIM. Semoga ini bisa juga menjadi jembatan untuk membantu kami mahasiswa, dan itu memang pun juga apa yang selama ini Pak Menteri, Mas Menteri untuk menggalakkan kita gabung banyak koordinasi dengan dunia industri. Ya, saya pikir inilah waktunya memang bisa ini. Jadi nanti ada 3 kalau nggak salah judul yang bisa nanti kami coba semacam pilot project untuk memperkenalkan BIM lebih detail, lebih baik di kampus kami. Nah yang berikut, yang ketiga, kalau memang karena ini awal tahun,
Saya nggak tahu, mungkin bulan 3 kalau nggak salah itu ada lagi hibah. Mudah-mudahan masih ada hibah Pak, itu hibah dari kementerian. Nah, mudah-mudahan kami bisa ikut dan Glodon dalam hal ini bisa juga menjadi semacam partnernya kami untuk mensupport kami punya kegiatan sehingga lebih dapat di-endorse lagi gitu sama kementerian bahwa memang ini ada kerjasamanya seperti itu Pak. Jadi ada 3 nanti yang kita ke depan yang kita sampaikan. Mungkin gitu Pak Beni. Silahkan. Baik Pak, sudah saya catat. Baik, saya rasa sekian ya untuk presentasi saya pada sore hari ini. Ya. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Subhan dan juga segenap rekan-rekan dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nanti coba saya akan kirimkan undangan juga. Sekitar tanggal 27 ada training. Nanti mungkin bisa. Baik, silakan aja Pak di-share undangannya. Semoga kami bisa berpartisipasi. Iya, seperti itu. Sebelum kita tutup Pak Beni, saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Beni atas ini kesempatan yang diberikan pada kami. Begitupun juga pada teman-teman yang sudah hadir, baik yang ini. Begitupun kepada mahasiswa. Yang jelas mungkin mohon maaf ini Pak Beni, kami bisa klaim ini bahwa kami lagi diskusi dengan Dinas Industri terkait dengan penyusunan kurikulum Pak Beni, bisa kita klaim ya Pak ya. Mohon izin Pak sebelumnya. Nah, ini pun nanti kami akan juga mungkin ada 2-3 kali pertemuan lagi dengan Pak Beni secara tim kami dari kurikulum untuk membahas seperti itu Pak. Kita punya kurikulum. Ya, saya kembalikan Pak Beni untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya izin untuk stop sharing.